8 ciri-ciri kamu masih bermental miskin, mengedepankan gengsi. Dalam pandangan orang awam, kaya dan miskin hanya dibedakan melalui banyaknya harta yang dimiliki. Namun, dalam pandangan orang yang sudah berwawasan luas, kaya dan miskin ada yang dibedakan melalui mental. Karena banyak juga orang yang memiliki harta berlimpah, tetapi mentalnya masih miskin. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kamu masih bermental miskin. Tanda-tanda ini bisa kamu jadikan peringatan bahwa kamu harus buang jauh-jauh mindset tersebut. Karena jika kamu terus memakainya dalam kehidupanmu, hanya akan membuatmu selalu bermental miskin atau bahkan bisa membuatmu tidak berdaya soal finansial. Selain itu, miskin di sini berarti sebagai suatu kondisi di mana seseorang merasa dirinya serba kekurangan terutama dari segi finansial, serta keinginan yang tidak terpenuhi. Dampak buruk mental miskin adalah berpotensi menjadi penghambat kemajuan diri seseorang miskin ilmu, serta menurunkan tingkat kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup miskin harta. Nomor 1. Masih mengedepankan gengsi. Seperti yang beberapa pengusaha bicarakan, gengsi merupakan sikap dan pertanda kamu masih bermental miskin. Karena kamu hanya memikirkan untuk terlihat kaya, daripada mengedepankan fungsi atau guna dalam membeli sesuatu. Seperti contoh, kamu lebih memilih membeli satu baju dengan harga yang mahal, padahal uang yang kamu gunakan untuk membeli satu baju yang mahal, itu bisa kamu pakai untuk membeli kebutuhan lainnya. Jadi, buang jauh-jauh sikap gengsimu itu. Pernyataan itu mengajak untuk tidak terjebak dalam sikap yang hanya mengedepankan penampilan atau gengsi semata. Mengutamakan fungsi dan kegunaan dalam membeli barang atau layanan lebih penting daripada sekadar terlihat kaya. Contohnya, lebih baik menggunakan uang untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan daripada membeli sesuatu hanya untuk status atau gengsi semata. Misalnya, daripada membeli satu baju mahal hanya demi gengsi, lebih baik uang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak atau bahkan untuk investasi jangka panjang. Sikap gengsi seringkali membuat seseorang mengabaikan prioritas yang lebih penting, dan akhirnya merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Mengubah pola pikir ini dapat membantu seseorang untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, keputusan pembelian didasarkan pada kebutuhan nyata dan nilai guna, bukan sekadar untuk pamer atau memenuhi ekspektasi sosial. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan finansial dan mental yang lebih baik. Nomor 2. Tidak memiliki planning atau rencana apapun. Jika kamu hanya stuck atau jalan di tempat tanpa rencana apapun dalam hidupmu, bisa dipastikan kamu masih bermental miskin. Karena beberapa orang yang berjiwa pembisnis selalu berencana, atau memiliki agenda untuk terus berkembang lebih baik dari sebelumnya, karena dengan kamu memiliki rencana, secara otomatis kamu akan bersemangat dalam bekerja atau berkegiatan apapun agar tercapai segala rencanamu. Orang yang bermental miskin tidak akan investasikan hidupnya untuk rencana-rencana yang baik untuk kehidupan ke depannya. Sebaliknya, orang yang bermental kaya selalu memiliki visi jangka panjang dan menetapkan tujuan-tujuan konkret untuk mencapainya. Mereka memahami pentingnya perencanaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu karir, keuangan, maupun pengembangan pribadi. Dengan memiliki rencana yang jelas, mereka dapat mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih efektif, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat menuju kesuksesan. Perencanaan juga membantu dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Ketika memiliki rencana, seseorang bisa lebih fleksibel dan siap menghadapi berbagai situasi tak terduga. Selain itu, memiliki rencana jangka panjang memberikan arah dan tujuan yang jelas, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan yang bisa mengalihkan fokus dari pencapaian tujuan. Mereka yang bermental miskin cenderung menghindari perencanaan karena takut gagal atau merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Namun, tanpa perencanaan, mereka akan kesulitan mencapai kemajuan dan mudah terjebak dalam rutinitas yang stagnan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuat dan mengevaluasi rencana secara berkala, agar selalu berada di jalur yang benar menuju kehidupan yang lebih baik dan sukses. Nomor 3. Masih suka meminta-minta. Masih suka meminta-minta tanpa adanya usaha atau kerja keras untuk mendapatkannya sendiri termasuk orang yang bermental miskin.
Bukankah mendapatkan sesuatu dengan usaha atau kerja keras sendiri lebih membanggakan daripada hanya meminta-minta? Oleh karena itu, hilangkan kebiasaan burukmu yang selalu meminta-minta kepada anggota keluargamu sekalipun. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan itu akan membuatmu susah maju dan berkembang. Orang yang terus-menerus meminta-minta tanpa usaha menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada orang lain dan kurangnya inisiatif untuk mandiri. Sikap ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional, karena tidak ada dorongan untuk mengembangkan keterampilan, mengambil tanggung jawab, atau menghadapi tantangan. Mendapatkan sesuatu melalui usaha dan kerja keras bukan hanya memberikan rasa bangga, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan mandiri. Proses bekerja keras mengajarkan disiplin, ketekunan, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Ini adalah kualitas-kualitas penting yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selain itu, kebiasaan meminta-minta dapat merusak hubungan dengan orang lain. Orang yang selalu meminta-minta bisa dianggap sebagai beban, dan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga atau persahabatan. Sebaliknya, orang yang mandiri dan berusaha sendiri cenderung lebih dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, penting untuk mengubah kebiasaan ini dengan mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju kemandirian. Misalnya, mencari pekerjaan sampingan, mengembangkan keterampilan baru, atau memulai usaha kecil-kecilan. Dengan demikian, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri, serta membuka peluang untuk kemajuan dan kesuksesan di masa depan. Nomor 4. Masih suka menunda pekerjaan. Pekerjaan yang selalu ditunda-tunda hanya akan menumpuk dan bertambah banyak. Oleh karena itu, jika kamu ingin meninggalkan mental yang miskin, kamu harus tinggalkan sikap suka menunda-nunda pekerjaan, meskipun terkadang kamu tidak memiliki mood atau semangat untuk segera menyelesaikan pekerjaanmu. Setidaknya kamu bisa mencari cara agar mood kamu tetap stabil melanjutkan pekerjaan yang sudah di depan matamu, itu suka berbicara tanpa bukti. Selain itu, suka berbicara tanpa bukti menunjukkan kurangnya integritas dan kredibilitas. Orang yang sering mengumbar janji atau klaim tanpa mampu membuktikan atau merealisasikannya, akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Mental miskin ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar yang mungkin bergantung pada janji atau klaim tersebut. Untuk mengubah kebiasaan ini, penting untuk mulai berfokus pada tindakan nyata dan hasil konkret. Ketimbang berbicara besar, lebih baik tunjukkan melalui tindakan dan pencapaian. Dengan melakukan ini, seseorang dapat membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selain itu, penting untuk selalu mendukung pernyataan atau janji dengan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya asal bicara, tetapi benar-benar memahami dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Dengan meninggalkan kebiasaan suka berbicara tanpa bukti dan menggantinya dengan tindakan nyata dan bukti konkret, seseorang akan terlihat lebih profesional dan dapat dipercaya. Ini juga membuka peluang untuk hubungan yang lebih baik dan lebih banyak kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Nomor 5. Suka berbicara tanpa bukti. Suka berbicara tanpa adanya bukti atau yang biasa disebut omong kosong juga merupakan karakter orang yang memiliki mental miskin. Karena ia tidak mengedepankan sifat jujur dalam hal apapun. Karena hal itu, ia akan selalu berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya, bukan hanya bermental miskin. Suka berbicara tanpa bukti akan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain terhadap dirimu. Oleh karena itu, kamu lebih baik diam daripada harus berbicara tanpa adanya bukti. Nomor 6. Ingin serba instan. Ciri orang bermental miskin yang pertama adalah ingin semuanya serba instan. Maksudnya, langsung bisa punya apa yang diinginkan tanpa melewati proses. Hal ini sering kita temui terutama pada orang dengan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang relatif rendah. Untuk mengatasi mental serba instan ini salah satu caranya terus sekolah, dengan banyak belajar, berlatih, dan membaca. Jika punya keinginan yang belum sanggup saat ini untuk membelinya, menabunglah terlebih dahulu. Nomor 7. Meremehkan orang lain. Rasa iri dengan kesuksesan orang lain seringkali menjadi pencetus timbulnya mental miskin pada diri seseorang. Jika tidak diatasi, maka rasa gengsi akan ikut meningkat.
Sehingga untuk menutupi rasa gengsi dan kekurangan diri ini, mereka akan mulai menganggap remeh setiap pencapaian orang lain, dan berusaha untuk menjatuhkannya. Selain itu, waktu seorang pengiri hanya dihabiskan untuk memikirkan orang lain, akhirnya lupa untuk memikirkan kemajuan diri sendiri. Nomor 8. Lari dari masalah. Orang yang memiliki mental kuat tidak akan pernah lari dari masalah. Karena mereka sadar bahwa dalam hidup ini akan selalu diliputi oleh masalah yang harus dihadapi dan dijadikan sebuah pelajaran berharga. Jika misalnya saat ini kamu belum bisa pembagian bersusun, terasa sulit memahami caranya. Sehingga saat tugas ini diberikan selalu merasa jengkel, padahal jika kamu mengatakan bisa, dan mau terus berlatih, lambat laun akan bisa caranya. Sama seperti awal belajar sepeda, merasa tidak akan bisa, akhirnya pada pandai juga menaiki sepeda.